Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 952. Artinya, diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah disodori sebuah kalung berisi merjan, permata, dan emas untuk dijual ketika beliau berada di Khaybar. Kalung tersebut berasal dari ghanimah atau pampasan perang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil emas yang ada di kalung itu untuk dipisahkan. Kemudian beliau bersabda, emas hendaklah dijual atau ditukar dengan emas dengan berat yang sama. Hadis Muslim nomor 953. Artinya, diriwayatkan dari Atha bin Abu Rabah bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu bertanya, bagaimana fatwa Anda mengenai pertukaran barang? Apakah ada hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah SAW atau ada ayat di dalam Al-Quran? Ibnu Abbas menjawab, sungguh aku tidak akan menjawab mengenai hadis Nabi SAW. Tentu Anda lebih tahu. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut, aku tidak tahu. Tetapi aku pernah diberitahu oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya riba itu ada dijual dalam jual beli yang tidak kontan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2178 dan 2179. Hadis Muslim nomor 954. Artinya, diriwayatkan dari Abu Nadrah. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai penukaran uang atau penukaran barang. Kedua orang tersebut menganggapnya tidak apa-apa. Ketika saya duduk di sisi Abu Sa'id Al-Khudri, aku tanyakan kepadanya mengenai penukaran uang atau barang. Dia menjawab, apa yang lebih? Itulah riba. Saya tidak mau menerima ucapan Abu Sa'id Al-Khudri itu karena saya berpedoman dengan ucapan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka Sa'id mengatakan, saya tidak memberitahukan kepadamu kecuali apa yang telah saya dengar dari Rasulullah SAW. Beliau pernah didatangi oleh orang yang membawa satu sak kurma yang sangat bagus, sedangkan kurma Nabi SAW tidak sebagus itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang itu, dari mana kau dapatkan kurma ini? Dia menjawab, saya telah pergi membawa 2 sak kurma, lalu saya tukarkan dengan 1 sak kurma yang bagus ini. Karena harga kurma di pasar yang tidak bagus sekian, sedangkan yang bagus sekian. Maka Nabi SAW bersabda, celaka engkau. Engkau telah berbuat riba. Jika kau ingin seperti itu, jualah kurmamu dengan suatu barang dagangan atau dengan uang. Lalu barang dagangan atau uang tersebut yang kau jual tadi, belikan kurma yang apa saja yang kau inginkan. Maksudnya belikan kurma apa saja yang kau inginkan. Kata Abu Sa'id, menjual atau menukar kurma dengan kurma atau perak dengan perak itu lebih cenderung menjadi riba. Kata Abu Nadrah, lalu saya datang sesudah itu ke Ibnu Umar, maka dia melarangku untuk menukar barang dengan barang lain yang sejenis.
dan saya tidak datang ke Ibnu Abbas. Kata Abu Nadrah, kemudian saya diberitahu oleh Abu Sahba bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ketika di Mekah mengenai hal tersebut. Lalu Ibnu Abbas melarangnya. Hadis Muslim nomor 955. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang menugasi atau menyuruh jual beli secara riba, penulis riba, artinya penulis transaksi riba, dan dua orang yang menjadi saksi dari riba atau menjadi saksi dari transaksi yang bersifat riba. Sabda beliau, mereka semua sama saja. Hadis Muslim nomor 956. Artinya, diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. An-Nu'man mendekatkan dua jarinya ke dua telinganya. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas. Namun antara keduanya ada hal-hal yang subhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa menghindari subhat, maka dia mensucikan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa jatuh ke dalam subhat, maka dia telah jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar lapangan yang binatangnya hampir makan larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu menerapkan larangan, dan ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika gumpalan darah tersebut baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Dan bila gumpalan darah itu rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Segumpal darah tersebut adalah hati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 52. Hadis Muslim nomor 957. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki mempunyai piutang pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu dia menagih hutang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cara kasar sehingga para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa jengkel. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemilik piutang itu berhak menagih. Beliau bersabda kepada para sahabat, belilah seekor unta untuk orang itu lalu berikan kepadanya. Mereka menjawab, sungguh kami tidak menemukan unta yang sepadan dengan unta yang telah Anda hutang dari orang itu, kecuali unta yang lebih baik darinya. Nabi SAW bersabda, berilah unta yang lebih baik itu, lalu berikan kepada penagih tersebut. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2306. Hadis Muslim nomor 958. Artinya, diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah banyak bersumpah di dalam jual beli, karena demikian itu bisa membuat laku, tetapi kemudian menghancurkan dagangannya. Hadis Muslim nomor 959. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau melihat mereka, serta tidak menyucikan diri mereka. Mereka mendapat siksa yang pedih, yaitu pertama,
orang yang memiliki kelebihan air di padang tandus, tetapi dia enggan memberikannya kepada Ibnu Sabil. 2. Orang yang bersepakat dengan orang lain untuk mengadakan transaksi pada waktu yang ditentukan, lalu dia bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil barang dagangan dengan harga sekian dan sekian, dan dia telah mengiyakannya, tetapi kemudian mengingkarinya. 3. Orang yang membaiat, menyatakan kesetiaan kepada seorang pemimpin yang dia tidaklah membaiatnya kecuali untuk tujuan duniawi. Jika pemimpin tersebut memberinya sebagian pemberian duniawi, dia menepati hajat baiatnya. Tetapi bila pemimpin tersebut tidak memberinya pemberian duniawi, baik itu berupa harta, jabatan, dan sebagainya, maka dia mengingkarinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2358. Hadis Muslim nomor 960. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyusul saya dalam perjalanan yang ketika itu saya menunggang onta saya yang lelah dan hampir tidak bisa berjalan. Kata Jabir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, kenapa untamu? Kata Jabir, saya menjawab, sakit. Kata Jabir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur ke belakang, kemudian beliau menggertak onta saya dan mendoakannya, sehingga onta saya selalu berjalan mendahului onta-onta lain. Kata Jabir, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada saya, bagaimana untamu sekarang? Kata Jabir, saya menjawab, baik setelah mendapat keberkahan Anda. Tanya Nabi SAW, apakah kau ingin menjualnya kepadaku? Saya merasa malu dan saya tidak memiliki unta lain lagi. Kata Jabir, lalu saya menjawab, iya. Maka unta ini saya jual kepada Nabi SAW dengan syarat tetap saya tunggangi sampai tiba di Madinah. Kata Jabir, lalu saya katakan kepada beliau, ya Rasulullah, saya baru menjadi pengantin. Kemudian saya mohon izin kepada beliau, lalu beliau memberi saya izin, sehingga saya pergi lebih dahulu ke Madinah, mendahului orang-orang. Sesampai saya di Madinah, saya ditemui oleh saudara ibu saya, lalu menanyai saya tentang unta saya. Maka saya beritahu kepadanya apa yang telah saya lakukan berkaitan dengan unta saya. Kemudian dia mencela saya tentang penjualan unta tersebut. Kata Jabir, Rasulullah SAW bertanya kepada saya ketika saya mohon izin kepada beliau, apakah kau menikah dengan perawan atau janda? Saya menjawab, saya menikah dengan janda. Beliau bertanya lagi, mengapa kamu tidak menikah dengan perawan yang bisa saling bemersaan denganmu? Saya menjawab, ya Rasulullah, ayah saya telah mati syahid dan saya mempunyai beberapa saudara perempuan yang masih kecil. Karena itu saya tidak ingin menikah dengan orang yang sebaya dengan saudara-saudara perempuan saya itu, yang saya tidak bisa mendidik dan mengurus mereka. Sehingga saya kawin dengan janda agar bisa mengurus dan mendidik mereka. Kata Jabir, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, saya bawa onta saya kepada beliau, lalu beliau membayar kepada saya harga unta tersebut, dan beliau memberikan kembali unta itu kepada saya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2967. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.